Oke, kita masuk pada pertemuan pertama ya, pada konsep basis data. Jadi untuk materi dari konsep basis data, ini kami menyusunnya, referensinya dari Edi Sutanta ya, judulnya basis data dalam tinjauan konseptual. Kemudian ada dari Fatansyah tentang basis data, kemudian ada Indrajani Eskom MM, judulnya pengantar dan sistem basis data. Kemudian ada dari Indrajani Eskom MM, judulnya pengantar sistem basis data. Kemudian ada dari Tata Sutabri, judulnya konsep sistem informasi. Kemudian ada dari Abraham Henry Sudarsan ya, judulnya database sistem konsep third edition, international edition ya. Kemudian ada dari Solicin Ahmad ya, judulnya MySQL 5 dari pemula hingga makhir. Jadi ini hampir semua referensinya dari buku ya. Kemudian ada juga yang dari web. Yang ini yang dari web yang Solicin Ahmad yang dari Universitas Budi Luhur Jakarta ya. Kemudian definisi data. Jadi apa itu data? Data itu ukuran objektif atribut ya atau karakteristik dari entitas seperti orang-orang, tempat, benda atau kejadian. Untuk entitas nanti akan dibahas di materi selanjutnya untuk lebih detailnya apa itu entitas ya. Kemudian data itu adalah representasi fakta ya yang mewakili suatu objek seperti pelanggan, karyawan, data mahasiswa dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasinya. Kombinasi di sini maksudnya kombinasi antara angka dan huruf dan simbol. Oke, kemudian informasi, ya, apa itu informasi? Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang. Nah, ini menurut Tata Sutabri ya, pada tahun 2012. Kemudian sumber informasi itu akan menghasilkan data. Jadi awalnya itu data ya. Kita mempunyai data, kemudian data itu akan diproses. Nah, setelah kita proses, data yang sudah diproses akan menjadi informasi. Nah, jadi awalnya itu adalah data, diproses menjadi informasi. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan sistem informasi. Nah, sistem informasi itu merupakan kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware ya, perangkat keras, software, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Kemudian sistem informasi juga ya pengertiannya sekelompok elemen yang saling berhubungan atau berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan. Ini menurut Indrajani pada tahun 2014. Contoh sistem informasi, ada sistem informasi akademik, sistem informasi penggajian, sistem informasi persediaan barang, sistem informasi penjualan, sistem informasi pembelian, dan lain-lain. Nah, sistem informasi ini ya nanti akan kalian buat pada saat kalian mau membuat tugas akhir atau skripsi. Nah, nanti banyak sistem informasi yang menjadi pilihan yang bisa kalian buat ya sesuai dengan tempat riset kalian ya, sesuai dengan kebutuhan tempat riset kalian, baik itu di perusahaan, instansi pemerintahan ataupun di sekolah ya. Kemudian database dan sistem informasi. Nah, jadi di sini ada ilustrasi seorang manajer ya. Jadi manajer ini nanti akan mengakses database, kemudian akan menghasilkan sistem informasi ya. Nah, menggunakan pengetahuan yang diturunkan dari database untuk keunggulan kompetitif atau pengambilan keputusan. Jadi sangat penting database ini. Karena dalam suatu sistem informasi, kita membutuhkan yang namanya database atau basis data. Ya.
sistem informasi pasti pelengkapnya database, ya. Tidak mungkin suatu sistem informasi tidak ada database seperti itu. Jadi mereka saling berkaitan dan berhubungan, sangat penting, ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi gambar profesional TI, ya, atau IT, ya. Jadi ya tugasnya yang menganalisa kebutuhan-kebutuhan dan merancang serta mengimplementasikannya, ya. Jadi kalau profesional di bidang IT, ya, dia menganalisa apa yang dibutuhkan, kemudian dia akan merancang, kemudian dia akan mengimplementasikannya. Selanjutnya, nah kalau tadi sudah kita jelaskan apa itu sistem informasi, sekarang apa itu basis data? Jadi basis data itu dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang, ya. Nah, seperti himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat digunakan kembali dengan cepat dan mudah. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi, ya. Jadi tanpa pengulangan atau tidak adanya duplikat data, ya, yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kemudian kumpulan file atau tabel yang saling berinteraksi yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, ya. Jadi di dalam basis data itu ada file, ya, atau ada tabel-tabel yang berada di dalam database, ya, atau basis data. Ini ada contoh gambar, ya. Ini kalau basis data di sebuah lemari arsip, ya. Contohnya ini ada data dosen, data course, ya. Kemudian data nilai, data fakultas, data program studi, ya. Kemudian ada juga data students atau mahasiswanya. Selanjutnya, nah, bisa juga basis data tentang pegawaian, pembelian, produksi, ya. Jadi bisa diibaratkan seperti lemari. Di dalam ini lemari ini adalah basis data. Di dalam lemari ini, ya, banyak laki-laki. Nah, laki-laki ini diibaratkan seperti tabel-tabel, ya. Jadi di dalam basis data banyak tabel-tabelnya, ya. Nah, selanjutnya, nah, di sini ada studi kasus, ya, untuk basis data dan lemari buku atau arsip. Nah, misalnya Mr. X memiliki perpustakaan pribadi yang diletakkan dalam sebuah lemari buku yang besar. Karena jumlah bukunya ratusan, dia kebingungan untuk mencari buku yang dibutuhkan dan mencatat buku-buku yang dipinjam oleh rekan-rekannya. Nah, apa yang Anda sarankan kepada Mr. X supaya perpustakaan yang dimiliki lebih menjamin kemudahan dalam pengelolaannya? Nah, pertama, bisa kita melakukan pengelompokan atau klasifikasi buku yang dimiliki, ya. Ini saran pertama, ya, untuk Mr. X, ya. Kedua, kita bisa memberikan penomoran atau kode tertentu untuk masing-masing buku yang nilainya berbeda antara satu dengan lainnya atau unik. Nah, nanti untuk unik ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Nanti ada yang namanya primary key, ya. Nah, itu kita akan bahas tentang unik ini, ya, penomoran kode yang unik. Kemudian saran berikutnya untuk Mr. X, ya, yang tadi menempatkan buku-buku dengan urutan tertentu agar mudah untuk dicari. Jadi nanti kita akan urutkan, ya, untuk pengurutan penomorannya. Nah, jadi ada 3 saran, ya, bisa kita kelompokkan atau klasifikasi bukunya dulu, ya, kita kelompokkan jenis bukunya, jenis buku apa, ya, buku A, buku B, buku C, kemudian kita kasih penomoran kode yang unik untuk setiap buku, ya. Kemudian kita kasih juga urutan untuk buku-bukunya tadi, ya. Kalau sudah kita kasih nomor, pada penomoran itu kita kasih urutan, ya, supaya berurutan untuk buku-bukunya. Jadi basis data dan lemari buku memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama, ya.
Prinsipnya adalah pengaturan data atau buku. Nah, jadi bagaimana pengaturan basis data kita. Dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali data atau buku. Jadi, kita akan membuat basis data yang mudah untuk kita ambil lagi datanya, ya, seperti itu. Kemudian yang cepat juga dalam pengambilan datanya. Oke, jadi jangan sampai nanti data kita ada duplikasi, ya, ada redundansi. Nah, itu tidak boleh, ya. Itulah kenapa nanti ada yang namanya unique. Nah, untuk penomoran atau kodenya. Oke, itu saja materi untuk pertemuan hari ini, ya. Semoga bermanfaat.